aku berharap Erik ngurangin omongan tentang sepak bola ini. Mau bikin ini, macam-macam itu kurangin. Brand apa yang paling besar yang pernah ada di lapangan sepak bola? Kenapa? Karena mereka tidak punya kepercayaan yang tinggi pada penonton kita. Susah ya memisahkan antara kita ini secara pribadi, Erik secara pribadi, tokoh olahraga dalam hal ini sepak bola, sama Erik yang punya misi tertentu dalam politiknya. Sama apa itu ya? Sahabat sepak bola, saat ini saya bersama Mafirion, nama yang tidak asing lagi di pelataran sepak bola nasional, meski beliau sudah lama menghilang. Tapi kawan, sahabat, dan abang saya ini pernah duduk menjadi orang penting di PSSI, menjadi Exco. Sebelumnya adalah Ketua Pemprov PSSI Riau, Asisten Manajer Tim Nasional untuk pra Piala Dunia, juga di klub PSMS Medan dan PSPS Riau. Selamat sore, Bang. Sore, Yon. Apa kabar, Yon? Baik. Bang, Erick Thohir sudah terpilih sebagai Ketua PSSI, gitu loh. Saya selalu mengatakan bahwa sepak bola Indonesia itu adalah hutan belantara. Apakah dia mampu berada di hutan belantara ini, Bang? Ya, kalau melihat sosok Erick Thohir, tentu dia mampu. Cuma persoalannya, apakah dia punya kemampuan untuk tetap konsisten pada prinsip sepak bola profesional. Karena memang prinsip sepak bola profesional itu adalah kalau lu mau klub lu baik, lu harus punya pelatih yang baik dan pemain yang berkualitas. Itu prinsip sepak bola profesional. Jadi kalau lu mau jadi juara, lu harus bikin klub lu sebaiknya untuk jadi juara. Nah, kalau itu tidak bisa, nggak mungkin. Tapi di kita ini gini, susah ya kita mau bicara soal belantara sepak bola Indonesia. Memang dari satu waktu ke waktu yang lain itu memang banyak persoalan pada sepak bola nasional. Jadi apakah kita tepat memilih Erik? Apakah kita tepat memilih ketua-ketua sebelumnya? Itu tergantung pada orang yang kita pilih. Misalnya, apa sih masalah sepak bola kita? Erik kan tahu sekarang sepak bola kita ini masalahnya ini. Nggak usah diceritain sama Erik sebenarnya masalah sepak bola kita. Begitu Erik mencium baunya, dia sudah tahu di mana tempatnya. Misalnya, banyak dibicarakan bahwa wasit kita tidak baik. Bahwa sepak bola kita ada mafia, ada apa. Nah, jadi itu harus diketahui dulu. Bagaimana caranya membunuhnya. Kalau memang itu terjadi, ambil sikap. Tapi wasit, perangkat pertandingan, ini semuanya tergantung kepada pemilik klubnya. Kan banyak juga pemilik klub kita ini punya pelatih yang biasa-biasa aja, punya pemain yang biasa-biasa aja, tetap memaksakan diri untuk jadi juara. Macam-macam cara mereka lakukan. Ini harus diperbaiki. Makanya saya saran sama misalnya kepada Erik, nggak usah bicara dulu deh soal lapangan tim nasional atau apa. Panggil dulu pemilik klub ini. Bahwa kita akan menuju sepak bola modern. Sepak bola modern itu adalah kualitas tim dalam bertanding. Pemain baik, pelatih baik, sarana yang baik. Jadi kumpulin dulu. Kan masih ada juga manajer-manajer kita, mungkin pelatih-pelatih kita yang nggak ngerti regulasi pertandingan sepak bola. Udah jelas posisinya offside masih marah-marah tuh, ya kan? Offside pemainnya dia masih marah-marah, bahwa ngasih tahu itu tidak offside. Cas body, yang itu tidak terkesan pelanggaran, memang terjadi secara alami dalam sepak bola. Orang bertubrukan tanpa dengan maksud tujuan tertentu, lalu marah-marah. Harus memahami regulasi sepak bola. Baru kita bisa mendapatkan sepak bola yang baik. Baru bicara tahap berikutnya. Setelah kualitas tim baik, manajemen klub baik, kompetisi berputar dengan baik, itu mungkin yang
baru kita bisa berharap dapat pemain nasional yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bicara PSSI tentu bicara tim nasional, Yon. Ya kan? Itulah tanggung jawabnya Ketua Umum PSSI. Ukurannya bukan lu hebat, bukan lu kaya, bukan lu bisa bangun segalanya dalam sepak bola, bukan. Tapi selama lu memimpin, prestasi tim nasional yang seperti apa yang bisa lu hasilkan. Nih, Piala Dunia U20. Ya tunjukin Erick Thohir. Bahwa Erick Thohir punya kemampuan untuk memimpin PSSI dengan hasil yang baik. Nah, untuk hasil yang baik nggak bisa simsalabim, nggak bisa juga naturalisasi orang, pemain-pemain kita yang ayahnya orang Indonesia, emaknya orang Indonesia, lalu kita bawa pulang, nggak bisa juga seperti itu. Kita harus punya dasar sepak bola yang baik untuk bisa dipilih. Kalau enggak, orang hanya bilang, nah kan dia masuk Piala Dunia U20 karena dia tuan rumah. Itu 2 kali, 3 kali kalah. Erick harus benar-benar membuktikan pada ini. Nggak perlu Erick buktikan yang lain. Nggak perlu Erick buktikan bahwa dia mampu membangun lapangan tim nasional yang baik, membangun gedung kantor yang baik. Tapi buktikan aja, nih U20. Sampai di level mana yang menurut takaran kita pantas dia. Ya kan? Mungkin takaran kita dia lolos pada penyisihan grup atau apa. Yang pantas itu apa? Dan publik sepak bola harus memberi saran, kita ini pantas di level mana. Jangan juga, kita ini sebenarnya nggak pantas, Yon. Ya kan? Misalnya nggak pantas untuk juara dengan kapasitas pemain, dengan teknik semuanya untuk menjadi juara, itu harus juga disadari gitu loh. Itu yang perlu kita perbaiki gitu. Jadi membunuh satu fase di mana ini mengganggu ya diputusin benar gitu loh. Nggak boleh ada dalam olahraga itu nggak boleh ada toleransi. Karena yang kita kejar itu kalah dan menang. Ini pertarungan ya. Menjadi pemimpin PSSI itu adalah pemimpin petarung. Yang akan dituju itu kalah dan menang. Lu juara atau nggak juara. Untuk mencapai itu kalau ada gangguan, ya putusin. Ada orang bilang, ya kan orang lama juga bisa benar. Tetapi itu memerlukan waktu. Yang sekarang, aku pikir timnya Erick cukup bagus lah. Walaupun ada orang lama, tapi orang lamanya masih pilihan lah. Masih ada pilihan. Ada Juni Rahman, ada Vivin, ada si Jawa Timur itu si Riyad, si Maji. Masih itulah. Masih belum terlihat mereka membuat berbagai macam hal buruk dalam sepak bola. Masih baik ini. Karena mereka memang punya basic. Juni Rahman kan memang punya basic. Abangnya Anto Rahman memang mencintai sepak bola ini. Jadi pilihan yang bagus lah. Tinggal gerbong ini dibawa. Karena itu tinggal pemimpinnya. Lu mau ada orang buruk ikut lu mau ikut jadi buruk? Lu mau gitu? Kan tentu tidak. Erick Thohir tentu punya prinsip. Tapi pilihan dia untuk memulai menjadikan PSSI lebih baik nih harus juga tepat. Harus tepat. Nggak bisa karena ini kan nggak bisa. Kalau nggak tepat milih nanti nggak ada hasilnya. Setiap kali kita dihadapkan oleh pemimpin baru, kita selalu menanti gebrakan-gebrakan di 100 hari. Menurut Abang, apa yang harus dilakukan Erick di 100 hari pertama ini? Kalau melihat ketika Erick dipilih, lalu dia membuat pernyataan menggembirakan bagi saya. Dia sudah menyampaikan bahwa kita akan menyelesaikan soal bau-bau busuk mafia wasit, semuanya dia akan beresin. Dan itu terbukti. Misalnya ada Kapolri hadir pada jumpa pers untuk itu dan pihak kepolisian merespon baik akan membentuk Satgas Mafia Sepak Bola. Baik. Dulu juga ada Satgas Mafia Bola. Tapi sekali lagi ini harus konsisten, Yon. Ya kan? Jadi Erick tidak boleh ada perasaan politik dalam sepak bola. Kalau memang ini salah, amputasi, selesai. Kalau memang wasit yang ada sekarang tidak baik, segera cari langkahnya. Ya kan? Segera cari langkahnya. Jadi kalau gebrakan sudah mulai. Tapi apakah itu akan menjadi kenyataan ucapan-ucapan itu kan mesti kita tunggu. Tidak cukup waktu 100 hari bagi membenahi sepak bola Indonesia. Tapi 100 hari pertama ini sudah kelihatan. Tapi Erick juga harus memilih hal yang tepat. Hal yang tepat yang harus Erick pilih gitu. Aku setuju, misalnya Erick sekarang punya keinginan membangun lapangan tim nasional di KN. Setuju untuk jangka panjang. Tapi
Kita ini kan suka membangun, Yon. Bangun sana, bangun sini, nanti bangun yang ini, bangun ini. Bukan itu. Sarana yang ada, aku pikir di Gelora Bung Karno ada lapangan tim nasional yang milik negara itu, sekretariat negara. Apa salahnya itu yang ini dulu, yang dipakai dulu. Ada lapangan di sana, lapangan kecil di sana bisa untuk uji tanding yang sifatnya tidak resmi. Jadi arena itu masih cukup. Apakah tidak sebaiknya Erik memilih itu dulu daripada menghabiskan waktu untuk mengurus di IKN, lalu membenahi sistem kompetisi kita, jadwal pertandingan kita, memperbaiki manajemen sepak bola kita, penonton kita harus diberi pemahaman. Nggak boleh marah-marah kalau kalah. Sakit memang perasaan kalau tim yang kita sayang itu kalah. Tapi berbuat buruk itu kan jauh lebih buruk daripada kita membela yang seperti itu gitu. Jadi perbaiki. Jadi pola pandang, pola pikir semua kita, bukan hanya pengurus PSSI, harus sama bahwa untuk menjadi tim kesayangan terbaik, mau itu klub, mau itu tim nasional, kita harus punya kualitas pemain yang baik, sarana yang baik. Nggak ada dalam olahraga orang yang biasa-biasa saja menjadi juara tuh nggak ada. Sepak bola ini nggak bisa pakai dukun, Yon. Dulu pernah ada orang cerita, kaki dipasang apa macam-macam gitu, ada pernah cerita. Sehingga backnya itu nggak bisa dilewati. Sekarang nggak bisa. Sepak bola itu modern. Sepak bola, pemain bola harus memiliki kecerdasan. Sehingga dia bisa mengambil keputusan dalam waktu detik untuk diapain bola ini. Kalau begitu, pengurus PSSI-nya juga harus lebih cerdas dari pemainnya. Kan hanya orang yang cerdas bisa melahirkan manusia lain yang cerdas. Nah, Erik mampu, tapi dia tidak boleh terbawa pada arus. Selama ini kan begitu. Dari satu ketua PSSI ingin berubah, lalu masuk, lalu ikut pola yang terjadi selama ini. Mau berubah, nah, kalau soal keberanian kurang berani apa? Apa Edi Rahmayadi, Iwan Bule, udah jelas itu. Mantan Angkatan Darat, mantan polisi. Nah, tapi ketegasan itu kan bukan karena orang ini siapa, tetapi dirinya, apakah dia. Erik harus tegas. Ya kan? Sudah tuh nggak bisa seperti kasus yang lalu itu, lalu tidak ada degradasi, tidak ada promosi, lalu Liga 2, Liga 3 diberhentikan. Nggak bisa. Bagaimana kita mau tahu tim berkualitas? Akhirnya sekarang kalau nggak ada degradasi, ya mainnya seperti sekarang. Orang dia kalah juga nggak ada apa-apanya, menang juga nggak ada apa-apanya, orang nggak ada degradasi. Karena itu kan hukuman bagi yang jelek, bagi yang berprestasi akan ada mendapat hadiah gitu loh. Jadi harus memang nggak bisa gitu. Baik. Bang, kita sepakat bahwa sepak bola itu adalah taktik, strategi. Di sana ada kedamaian, kesejukan, kegembiraan. Apakah Abang melihat di kepemimpinan Erik ini ada sesuatu yang berbau politis? Ya, kalau kita ini kan selalu bilang, kita ini misalnya kalau aku ini pengurus RW, lalu nanti tentu aku sebagai RW punya pilihan politik kan, Baik. sebagai RW. Ya. Lalu aku mengajak Ion, ini pilihan politik aku ini Ion, kau lah ikut akulah, jangan ikut itu. Orang menganggap aku menggunakan kekuasaan untuk merayu kau ikut pada pilihan aku. Jadi susah ya memisahkan antara kita ini secara pribadi, Erik secara pribadi, tokoh olahraga dalam hal ini sepak bola, sama Erik yang punya misi tertentu dalam politiknya. Nah, tapi kita bagaimanapun itu kita berharap bahwa Erik tidak boleh menjadikan dia mau jadi ketua umum PSSI ini dengan tujuan tertentu dalam politiknya, nggak boleh. Karena kita mengenal Erik memang di sepak bola. Dia pernah punya Inter Milan, pernah ikut bersama-sama. Mungkin sekarang juga ikut bersama-sama Persib, ikut kemudian di Persis Solo. Artinya dia punya latar belakang sepak bola. Jangan berubah. Dan jangan jadikan dia misalnya jadi ketua umum PSSI ini untuk dia mendapatkan tambahan, dia menjadi lebih terkenal, lalu orang bisa memilih. Jangan itu gitu loh, jangan itu. Sehingga aku berharap Erik
ngurangin apa? Mengurangin omongan tentang sepak bola ini. Mau bikin ini, mau bikin ini, mau bikin ini, macam-macam itu kurangin. Baik. Yang lebih baik dia kerja aja. Nanti hasilnya seperti apa? Nah, dia kerja aja. Bahwa sepak bola itu ini harus diperbaiki. Mungkin dia lebih sering rapat sama eksekutif komitenya untuk ini langkah kita. Ini blueprint kita. Blueprint kita bahwa ini kita tahapan saat ini kita pembenahan klub. Pembenahan klub, manajemen klub, semuanya. Di sisi lain kita membenahin wasit. Untuk mengcover ini kelemahan-kelemahan wasit kita pasang VAR. Yang mata lain untuk melihat pertandingan. Nah, itu dibenahin dulu. Nah, memberi kesadaran kepada klub. Sebenarnya aku dulu senang Yon ketika di akhirnya era Nurdin Halid banyak teman-teman memiliki klub. Itu aku senang. Aku senang Iwan, kemudian di Arema ada Peri Faulos di sini, kemudian masuk masuk si Hasanul, masuk sekarang Bali United Peter Danuri. Aku senang Asnur di sana. Aku senang klub ini dimiliki semua oleh pengusaha. Sehingga pengusaha kan profesional ya. Jadi dia akan melahirkan klub yang bagus untuk hasil yang bagus. Nah itu aku senang. Nah, Erik masuk bersama teman-temannya di Persib. Nah itu senang sekali. Kalau bisa semua klub di Indonesia dimiliki oleh badan usaha yang resmi, yang cara berpikirnya profesional. Nah sehingga pasar yang besar ini memberi efek yang baik bagi sepak bola. Kan pasar sepak bola kita ini besar ya. Kau lihatlah penonton sepak bola Indonesia ini. Pertandingan seperti itu ramainya minta ampun. Tapi kau lihat juga, brand apa yang paling besar yang pernah ada di lapangan sepak bola? Kenapa? Karena mereka tidak punya kepercayaan yang tinggi pada penonton kita. Kan pertandingan kita gede tuh. Brand-brand besar ada nggak masuk di lapangan sepak bola kita? Artinya, secara bisnis, mereka tidak melihat ini pasar yang besar. Kenapa? Karena sepak bola kita masih ya begitu. Kalah, masih marah-marah. Kan nggak mungkin ada brand yang besar di lapangan sepak bola, lalu di situ ada kerusuhan. Rusak kan brandnya. Ya kan? Kalau di luar negeri kau lihat brandnya. Besar-besar. Ya kan? Nah, kita harus merubah. Kalau mau bawa ini, memang sepak bola ini ke dunia yang baru, semuanya harus diperbaiki. Nontonnya diperbaiki, klubnya diperbaiki, manajemennya diperbaiki, pikiran orang-orangnya itu diperbaiki. Bukan tertulis, tapi manusia yang ada di situ diberi pemahaman, berubah. Nah, jadi yang paling penting Erik itu punya pikiran untuk berubah. Kalau Erik kemudian mendapatkan keuntungan dari dia menjadi ketua PSSI dengan hasil yang baik, itu nggak ada masalah. Yang tidak boleh adalah dia membawa sepak bola ini untuk keuntungan pribadinya, itu nggak boleh. Tapi kalau hasil sepak bola, timnas juara tentu Erik yang dapat nama kan. Ya. Erik lah yang membawa timnas ini baik sampai ke level ini. Erik inilah yang membawa sepak bola kita tidak rusuh lagi. Erik lah yang membawa tidak ada wasit yang dibayar lagi. Atau klub membayar wasit menerima itu. Nah, itu semua. Tidak ada mafia lagi, tidak ada macam-macam lagi. Itu nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu Erik menyeret semua ini untuk kepentingan politik. Ngomong di sana dengan harapan menjadi terkenal, itu nggak boleh. Ya gitu nggak boleh. Ya. Bang, saya mengikuti sepak bola nasional sejak 83. Dan saya selalu mengatakan bahwa sepak bola kita ini penuh masalah. Ada dua, Bang. Kompetisi dan tim nasional. Apakah menurut Abang masalah-masalah itu juga ada di dua? Ya betulnya sampai sekarang masalah itu tetap. Kelihatan kompetisinya jalannya sendiri, ya kan, dengan kualitas yang begitu, dengan hasil akhir output yang seperti itu. Lalu tim nasional ya seperti itu. Karena tim nasional itu tak bisa dipisahkan dari kompetisi, karena disitulah tempatnya untuk melahirkan pemain-pemain terbaik. Emangnya di dunia lain tidak pakai kompetisi? Kompetisi itulah melahirkan pemain-pemain terbaik. Siapa yang tidak lahir dari kompetisi? Mulai dari Messi, Ronaldo, dulu-dulu juga. Semuanya pemain besar dunia lahir dari kompetisi. Kalau dia lahir dari kompetisi, artinya kompetisi itu baik. Selain talenta ya, dia memang punya talenta. Tapi kalau orang punya talenta tidak diasah,
mau jadi apa? Emangnya pisau yang tajam kalau dibiarin nggak diasah-asah emangnya juga tajam juga? Nggak juga. Nah, makanya benahilah kompetisi itu. Benahi kompetisi itu sebaik mungkin. Dan tidak boleh ada rasa apapun dalam membenahi kompetisi. Nggak boleh karena ini tim teman saya. Itu nggak boleh ada perasaan itu. Atau tim ini saya pernah dulu di sana. Nah itu nggak boleh ada rasa itu. Nggak boleh ada rasa itu. Nggak boleh. Kompetisi itu harus ini. Nah kalau sudah bicara itu, tentu bicara sarananya. Itu sarananya penting. Oke. Karena kalau lihat sendirilah anak-anak tim nasional kita kalau udah main di luar negeri. Nahan bola aja kadang-kadang sampai ke dada bolanya. Karena kecepatan bola sama main di lapangan kita sama lapangan di luar negeri, lapangan pertandingan secara resmi itu kan beda. Kecepatan ayunan kakinya berapa, laju bolanya berapa, nahannya seperti apa. Itu kita bicara. Tapi yang penting sekarang benahin dulu. Manusia-manusia yang ada mengaku mencintai sepak bola ini, tolong benahin. Dan tak boleh ada keinginan pribadi di dalamnya. Benahinlah. Dan orang-orang yang ada di Erik sekarang, soal pribadinya sudah selesai itu. Tinggal membawa mereka bersama-sama untuk membenahi. Yang penting keinginan sekarang ya. Bukan omongan. Sekarang ini bukan kata-kata yang diperlukan, tapi perbuatan. Udah banyak kata-kata ya. Ya kan? Kata-kata, catatan tuh di PSSI itu udah banyak. Mungkin tak cukup tempat untuk menyimpan tulisan dan kata-kata di PSSI itu. Yang diperlukan, kita mau nggak berbuat? Kalau kita mau berbuat, kita mau nggak berubah? Dua aja. Lakukan dan kita berubah. Nggak ada yang lain. Kalau hari-hari masih ngomong ini, mau perbaiki ini, ngundang ini, nggak selesai. Ambil sikap sekarang. Macam Erik katanya mau kembali memutar kompetisi Liga 2 dan 3, ya kan? Liga 1-nya ini. Putar segera. Nggak usah diomongin. Kumpulin, panggil, putar. Umumin bahwa kita tetap akan ada degradasi promosi. Nggak usah ada, karena kita nih disibukin oleh kongres, nggak usah pakai alasan. Kalau alasan tuh banyak ya, mau dicari ya, banyak. Cuma mati aja yang tak perlu alasan. Yang lain tuh bisa dicari alasan semua. Jadi nggak usah berlindung di alasan-alasan tuh tak akan menyelesaikan masalah. Sudah tuh berkata untuk hal-hal yang menyenangkan juga tak menyelesaikan masalah. Yang diperlukan itu kan perbuatan. Iya kata-kata menyenangkan kita, aduh senang nih kita mau dibangunin lapangan tim nasional, senang nih ini, tapi kita menyelesaikan. Berapa ketua PSSI yang sudah mau bangun lapangan tim nasional? Semuanya mau, ya nanti saya ketua, saya akan bangun ini, saya ketua akan menghilangkan mafia, membenahi wasit, itu berapa ketua sudah yang ada itu. Tapi apa yang terjadi? Sampai hari ini orang masih mencium bau busuk itu kan. Apa ada yang terjadi perubahan? Enggak. Lu pakai aja sarana yang ada. Lu perbaikin. Lu buat seperti yang diinginkan oleh pencinta sepak bola. Nah, untuk melakukan itu, berubah. Beres sepak bola Indonesia. Ya, kan? Bang, yang terakhir, jika ada yang ingin Abang katakan untuk Erick Thohir, apa yang kalau Erick Thohir masih seperti yang saya kenal, sepak bola kita akan hebat. Tapi kalau dia berubah, saya nggak tahu apa yang terjadi. Ya kan? Akan hebat. Baik, sahabat sepak bola, saya tutup obrolan ini dengan satu kalimat: sepak bola Indonesia bersama dan selama-lamanya.